Cederanya cuman sini, kerowak nih kulit, sini, engkel bengkak, sini juga. Dan sepeda nggak rusak, cuman rantai lepas, sambung aja pakai link dah biasa lah. Welcome to Peng Peng Peng. Yoi, bosku semua, masih dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Udah lama saya nggak monolog, jadi saya minta maaf karena seminggu ini saya kemarin persiapan goes dari Jogja Jakarta, solo ride unsupported. Apa solo ride unsupported? Solo ride itu berarti kamu goes sendirian, nggak ada yang ngawal, nggak ada rombongan, pure hanya mengemudi. Pertama persiapan, Anda bisa cek di Instagram. Persiapan yang saya lakukan tentu persiapan fisik. Saya latihan. Jadi saya ini goes dari tahun 2011. Ya kan? Saat itu kalau generasi 90 saya baru usia tuh 21 tahun. Mike Visi ala-ala. Saya lebih suka main federalan warna merah. Ya, kalau kita bilang sepeda jengki balap tua. Punya bokap, sama saya pakai MTB Strada 5.0 buat harian. Lalu latihannya dari UII pada waktu itu ke UGM. Memang saya hobi. Dan saya goes itu karena bapak saya goes. Bapak saya itu dulu rutin ngajak saya goes dari Fajaridah Baturan ke Pengging, kalau enggak ke Sambi atau ke Waduk Cengklik PP. Jadi memang saya dari kecil SD itu memang goes sama bapak. Nah, fisik ini yang kita harus buat, persiapan saya latihan. Latihan saya itu memakai sistem interval. Jadi kayak hari Senin saya pasti off karena saya fokus untuk kerja, biasanya meeting banyak. Hari Selasa saya goes tuh di 30-40 kilo, tapi rutenya bukan dalkot lagi. Saya memakai, karena di Jakarta rute Cipete, nyari flyover. Sorenya saya juga goes, jadi pagi goes, sore goes. Rabu sama. Kemis kadang off, kadang enggak. Kadang pagi saya off, sore saya gas untuk pulang. Yang penting lewati flyover Pancoran, tapi naik fiksi. Naik Samson, NJS-an atau naik Affinity yang baru saya beli, tapi saya rutin pakai Samson. Kalau enggak ya pakai Candle atau Polygon. Itu saya lewatin flyover Pancoran, flyover Cawang, kalau enggak flyover Sleepy, flyover Kuningan, flyover Warung Buncit. Memang itu yang saya sering karena untuk latihan stamina. Dan kadang saya juga goes di siang hari. Latihan berat saya biasa di malam minggu. Hari Sabtu pagi. Biasa saya ngincer fondo 110 atau 125 kilo. Itu saya lakukan memang 2 bulan terakhir. Dan materi kedua yang saya lakukan adalah saya melakukan latihan push up itu 50 kali sehari. 90 kali sehari. Setiap repetisi itu 30. Jadi satu repetisi, satu set itu 30, 3 kali repetisi, maaf. Diamond push up itu 20 kali. 2-3 kali repetisi. Yang ketiga saya pull up. Untuk pull up itu ada yang memakai 5 kali 3, 15. Karena saya masih awalan. Plank saya 2 menit. Pure langsung 2 menit ada di kantor. Di awal-awal saya cuma kuat 30 detik, lalu 45, 1 menit, 1.15, 1.30, sampai akhirnya rutin per Februari tanggal 14 tuh saya sudah bisa rutin di 2 menit. Habis itu sit up pagi 50, sore 30, lalu bicycle crunch dan sit wall. Itu saya rutin lakukan, restnya cuma hari Senin. Dan untuk pola makan itu saya ubah. Saya pagi itu tidak makan nasi. Jadi sebelum goes pagi-pagi itu saya selalu makan itu roti manis. Jadi entah roti coklat, roti selai, telur setengah matang 2, madu, dan minum air putih. Ini penyelamat, bukan saya harus iklan ya. Jadi air dingin itu penting.
untuk mengganti kebutuhan cairan tubuh agar nggak dehidrasi. Saya jelaskan kenapa air itu penting. Karena tubuh kita komposisinya terdiri dari air. Dan setelah olahraga, aktivitas berat itu yang benar minumnya air dingin. Karena untuk mengurangi suhu inti tubuh. Ketika kita aktivitas berat, suhu inti tubuh itu meningkat. Jadi saya memutuskan untuk air dingin, dan itu secara jurnal ada. Saya tanya senior saya, Dr. Dika SPKU juga menjawab hal yang sama. Lalu untuk setelah goes, saya memakan suplai kayak donat, kentang, nasi tapi nggak terlalu banyak. Lebih dominan protein dan sayur. Nah, saya makan nasi, protein, daging itu siang. Sore saya makan lagi, tapi nggak ada nasinya, cuma protein. Lalu di malam hari saya nggak makan nasi, saya juga nggak makan kolesterol, pure hanya protein. Karena saya memang pengen untuk protein. Semenjak sepedaan, berat saya itu justru naik 3,6 kilo, tapi kolesterol saya turun. Jadi kemungkinan program saya memang lebih ke, karena efektif, saya habis sepedaan, saya melakukan program itu. Sebelum persiapan solo ride jarak jauh, saya juga mengatur pola tidur. Saya maksimal tidur harus 7 jam. Kalau saya ada meeting ya berarti besoknya goes saya batalkan dan pending jadi sore. Jadi goes itu tidur harus teratur. Saya tidak minum alkohol, saya juga tidak makan jeroan, dan saya mengurangi intake santan. Lebih secure saya sekarang makan buah itu apel dan pisang, karena apel dan pisang adalah sumber energi utama. Itu persiapan fisik. Dan saya menghindari ke tempat rame-rame dulu karena takut kalau itu menjadi sumber penyakit infeksius. Gak hanya bakteri tapi juga virus. Gak hanya COVID tapi juga penyakit yang lain. Kayak tipes pun bisa, hepatitis pun bisa. Persiapan sepeda. Saya kemarin memakai di Merck karena memang adanya itu di Jogja. Itu size 54, top tube kayaknya 55. Dan persiapan kita harus membawa 3 bag. Yang pertama handlebar bag. Handlebar bag tuh saya isinya mini tool, multi tool. Yang satu isinya kunci L lengkap, yang dilipat dari 5, 4, 6, 8. Lalu kunci pas 15, 8, 10, 12. Lalu pemotong rantai, penyambung rantai, ban dalam 2 biji ukuran 25 belakang. Nah, untuk ban itu saya beda. Di Merck tuh belang. Ban belakang luar saya 28, ban dalamnya pakai 28 juga, depan 25. Depan itu saya pakai wheelset Campy Atlanta 96, ukurannya 2 di bawah 30, alloy. Belakang saya pakai alloy. Kalau Anda endurance dan solo ride, hindari memakai wheelset karbon. Karena kalau wheelset karbon ban bocor itu gantinya agak lebih ribet kalau ganti sendiri. Dan kalau Anda pakai disc brake, karena karbon stiff dan frame itu karbon juga stiff, yang terjadi nanti yang korban biasa rotor atau gearsetnya. Jadi disarankan pakai alloy yang lebih bisa meredam getaran dan jalan nggak bagus. Ketika Anda sudah mau jalan jauh dan tahu jalannya jelek, bergelombang, nggak lubang ya, bergelombang aja tuh udah bermasalah, dan aspalnya nggak rata, itu sebaiknya Anda memakai ban yang gripnya bagus. Saya memakai Continental GP5000 di depan dan belakang. Lalu untuk frame bag, itu frame bag saya pakai V-Bitter, itu saya beli di tempat temen. Saya membawa itu suplai madu. Madu itu penting banget karena merupakan sumber energi yang paling mudah dicapai. Saya juga bawa gel energi, ada merek Strive. Saya juga membawa Fitbar. Lalu membawa power bank itu harus wajib 2. Center, karena center bagian depan itu kalau kita pakai knock yang 400 dan nyala terus itu 3 jam. Tapi kalau ketip-ketip itu bisa sampai 5 jam. Saya bawa center cadangan, power bank, plastik untuk bungkus handphone, terus sama saya bawa baju ganti pakaian dalam. Saya nggak bawa baju ganti karena saya tahu survival itu semakin banyak bawaan malah semakin berat. Lalu yang berikutnya saya bawa saddle bag. Di saddle bag juga berisi suplai dan beberapa kaos kaki, 1 pasang kaos kaki dan jaket. Saya jaket pakai Pedla, lumayan mahal, itu jaketnya tahan air, harga 3,9 juta. Saya pakai long pants atau long bib, itu mereknya Pearl Izumi, harga 1,9.
Itu saya pakai juga long bib, itu produk lokal yang kolaborasi dengan ASC. Kebetulan kenapa saya memakai long bib dan long jersey itu supaya kalau kena matahari nggak kebakar, dan kalau misalkan kena hujan cepat kering dan tidak gampang masuk angin gitu, dan didobeli sama pedla. Topi harus wajib, bukan buat kece-kecean tapi supaya kering kan nggak netes ke mata. Sama helmnya saya pakai laser. Masker saya bawa kalau misal ke minimarket, sama sarung tangan saya pakai Goten Famous. Sarung tangan tetap perlu ya, karena digunakan untuk supaya nggak kebakar kulitnya. Saya nggak pakai sunblock. Terus jangan lupa sabun cuci muka, karena debu jalanan polusi itu luar biasa. Kotoran mata saya itu hitam semua, jadi tiap 6 jam harus rutin cuci muka untuk membersihkan debu aspal. Bike check yang harus dicek pertama adalah bike fitting. Kalau endurance itu posisinya adalah insim itu jangan langsung tegak. Jadi kaki itu nggak boleh terlalu tegak karena akan membuat ligamen lutut menjadi beban. Karena ini tujuannya bukan untuk kecepatan tapi untuk mengurangi tegangan pada ligamen lutut. Lalu untuk handlebar, karena itu sistemnya memang Eddy Merckx ini road bike bukan gravel, itu saya agak naikin. Dan seat post saya turunin dikit, seat post saya ganti merek pabrik, Brooks-nya saya pensiunkan dulu. Dan kalau bisa Anda bawa kepet ya, yang buat supaya nggak muncrat. Saat itu saya lupa, dan lampu stop lamp. Nah, usahakan Anda harus bisa ganti ban sendiri, Anda harus bisa bike check sendiri, paling nggak. Kenapa? Karena ketika solo ride kita nggak tahu musibah apa yang terjadi, tapi alhamdulillah saya nggak kena musibah apapun. Terus yang uang cash dan identitas itu penting. Kalau amit-amit kita kenapa-kenapa, orang nemuin kita, KTP. Nah, uang cash itu saya bawa 450.000 pecahan semua, bukan dalam bentuk banyak. Cukup, alhamdulillah cukup, karena saya setiap berhenti hanya memakai minum air mineral dan makanan secukupnya. Lalu setelah itu kita bike check, saya pakai bengkel tuh Ploton di Yogyakarta. Yang per dicek itu adalah gear set, group set, rem brake karena saya pakai rim brake, terus grease, BB, seat, baut-baut semua dicek, sama ban dalam. Pokoknya dicek semua lah. Saya berangkat itu hari Jumat jam 5:30 pagi. Saya berangkat dari Condong Catur, Prayan Wetan. Saat itu saya memang mengejar speed average di awal tuh 35 km per jam, dikarenakan saya pengen sampai Gombong tuh sebelum Jumatan. Berhasil, saya melalui jalur Wates dan Dendels. Nah, ternyata di Dendels itu memang jalannya sepi, tapi Dendels ini angin lautnya sangat panas bos, dan kenceng. Jadi kalau Anda pakai alloy itu saya jamin goyang, atau pakai karbon. Angin sampingnya sangat kenceng banget. Jadi kita tuh goes ngelawan angin dan panas. Dan karena Dendels ini sangat sepi, minimarket tuh sangat jarang banget bos. Jadi Anda hanya menemukan warung. Tantangan di Jalan Dendels, saya goes dari jam 7 aja, itu panasnya luar biasa bos. Suhunya tuh di angka 31, 32 sampai jam 10. Dari Dendels saya lolos, lumayan dehidrasi dan shock thermal dan angin panas. Saya akhirnya memutuskan tidur di pos ronda. Alhamdulillah tuh ada pos ronda yang di depannya tuh jual ayam geprek. Saya tidur hampir 40 menit dan akhirnya saya fitting ulang. Jadi saya mengubah susunan si pos saya, bentar turunin bentar. Dari Dendels itu saya mentok terus sampai akhirnya saya belok ke kanan lewat Jalan Gudang. Nanti dari Jalan Gudang kamu akan terus lurus itu ke Jalan Raya Puring sampai akhirnya kamu nemu Jalan Raya Gombong. Nah, di Gombong ini karena jalannya itu hanya muat kiri mobil, kanan mobil, lawannya tuh truk dan tanjakan. Dan saya di Gombong itu jam 11:30 siang bos. Jadi sudah panas, truknya banyak, dipepet truk,
tanjakan dan jalannya kecil-kecil. Itu tantangan pertama kalau kamu melalui, niat saya tuh dari Jogja, Dendels, keluar Gombong, Banyumas, Buntu, Wangon, atau kita bisa lebut Kebun Karet, terus Aji Barang, Cilongok, Aji Barang, Bumiayu, terus Prupuk, Songgom, Larangan, Brebes, Losari, Cirebon, Palimanan, Indramayu, Pamanukan, Sukasari, Sukamandi, Simpang Jomin, Cikampek, Karawang, Cikarang, Kabupaten Cikarang, Bekasi, Jakarta. Ternyata Solorat itu semua di luar dugaan dan teori. Di luar teori, bos. Sangat di luar teori. Gombong tuh panas jam 12. Begitu saya nyampe Banyumas tuh hujan badai. Lu bayangin ya, dari panas tuh, panas banget di Gombong, sampai Banyumas tuh hujan badai deras banget. Saya terobos karena memang kalau hujan saya suka karena saya kerasa dingin dan mengurangi suhu inti tubuh. Tapi kesalahan saya adalah gowes dengan sepatu basah itu ngebuat telapak saya menjadi melonyok. Jadi saya tetap teruskan sampai 2 hari 2 malam saya gas. Itu akhirnya saya di hari saya sampai itu kaki melepuh semua. Tapi alhamdulillah bisa karena saya perban. Ini sembuh, udah. Lebih baik Anda pakai sandal Shimano. Kalau goes endurance saya sarankan nggak pakai sepatu, tapi pakai sandal Shimano ada klit, tapi pakai kaos kaki. Klitnya saya sarankan jangan pakai klit RB, tapi pakai klit MTB ya. Jadi itu. Banyumas tuh hujan deres. Dan jalanannya itu gradien kecil-kecil tapi panjang. Jadi ibarat kita tuh dibunuh pelan dulu. Jadi nanjaknya tuh kecil-kecil tapi panjang. Jadi lama-lama wah anjing berat banget tuh. Tapi santai, masih bisa. Tenaga masih ada. Kesalahan saya adalah kalau Anda sampai Banyumas mencapai Sumpio itu enak. Begitu Anda sampai Buntu itu nanti ada 2 perempatan besar. Nah, harusnya di perempatan Buntu pertama saya tuh terus sampai perempatan Wangon, lalu saya lewat Wangon, Kroya, itu langsung Aji Barang, jalannya nanjaknya landai. Saya sok ngide. Saya lewat perempatan Buntu yang jaraknya di Google Map lebih dekat. Ternyata lewatnya Kebun Karet. Kebun Karet itu 9 kilo, gradiennya 12 bro. Ini 12 kilo saya lalu itu 3,5 jam. Karena hujan deras, minimarket nggak ada, hutan. Dan posisi jam 3 siang, 3 sore. Itu tanjakannya parah banget bos. Dan akhirnya saya selesai itu deket jam 5, saya masuk Cilongok. Hujan deras tuh Cilongok. Ternyata di Cilongok tuh pedesaan, keren, dan tanjakan lagi gradien 6. Jalannya kecil. Sampai area tanjakan saya terharu. Selesai tanjakan terakhir tuh saya udah kehausan banget karena minuman saya habis, air putih juga habis. Kok ya tiba-tiba ada yang jual sop buah. Namanya Mas Wahyu, saya masih ingat. Saya berhenti di situ, sop buah 5.000. Ngobrol ngalor ngidul. Enak gitu kan. Ternyata pemuda di sana ada yang pernah titip joli di Tukutu. Ya kan, lucu ya. Datanglah 12 orang, ada yang bawa bakso, ada yang bawa minuman, air putih, ibu-ibu ngajak foto. Sampai 1,5 jam saya recovery, saya belajar. Dari Solorat itu, kita itu nggak belajar mengenai speed atau kecepatan. Jadi Solorat unsupported itu udah bener-bener yang mengetahui urusannya tentang diri kita dan sepeda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bro. Dan di Solorat ini saya mengajarkan ternyata di jalanan orang yang nggak kenal saya itu banyak tapi bantu saya. Jadi nggak tahu Dokter Tirta. Yang jual sop buah itu nggak tahu tuh Dokter Tirta. Yang nolong saya di Kebun Karet di gradien hampir belasan yang tuh 9 kilo itu yang nolong ibu-ibu yang nggak tahu Dokter Tirta. Ketika saya ketiduran di pos roda di Dendels itu juga orang nggak tahu Dokter Tirta, nggak tahu tuh saya siapa. Tapi dari Solorat, saya percaya ternyata masih banyak orang baik di luar sana, di jalanan.
Dan ternyata orang jalan ini tuh tidak jauh lebih berkecukupan dari saya. Yang buat saya terharu itu adalah ketika saya sampai keluar Cilongok nih. Saya sampai di perempatan Bumi Ayu, perempatan Bumi Ayu. Belum sampai, pokoknya perempatan Aji Barang Bumi Ayu. Anda harus tahu, saya berhenti di Indomaret, tukang parkirnya Indomaret itu ngasih saya susu jahe anget sama getuk goreng. Dan ketika saya mau ganti, tukang parkir itu menolak. Dia bilang, walaupun saya cuma tukang parkir, kalau sama orang di jalan, Anda lebih butuh bantuan daripada saya. Padahal posisi secara ekonomi saya jauh di atas dia. Tapi cash saya udah pada pegang cash juga. Tapi tiba-tiba disuguhi seperti itu. Dan saya selalu share di medsos sama share di forum sepeda. Yang bantu saya itu komunitas, pedagang, disapa motor. Nah, musibah itu belum selesai. Ketika saya sampai di Bumi Ayu, itu ternyata tanjakan lagi, non-stop. Ya memang daerah Purwokerto tuh, Banyumasan, Purwokerto tuh daerah tanjakan. Lampu saya mati bos, dua-duanya. Yang merek Kenok mati, dan posisi itu tanjakan ya. Kanan kiri itu hutan, hitam, gelap gitu. Saya cuma punya satu lampu, tinggal kedip-kedip. Saya tuh nggak takut setan. Saya tuh cuma zikir, saya berdoa keselamatan ya. Bismillah Bismillah Allahumma Allahi la quwata illa billah. Maaf ya kalau mualaf tuh ngomongnya terbata-bata. Tapi kalau saya ngomong dalam hati saya hafal. Kalau sekarang tiba-tiba ngomong malah lupa. Saya ngomong itu berkali-kali sama zikir, treokul, Anas, Al-Ikhlas, itu saya ucapin terus sama Al-Fatihah. Saya ngomong itu terus saya. Dari belakang itu saksi hidup ya, karena orangnya itu story saya. Saya tuh diikutin motor tiba-tiba. Saya masih inget naiknya dia itu Beat warna putih. Saya kira begal bos. Ternyata orang itu 4 rombongan. Kasihan lihat saya, disinarin saya tuh. Nggak pakai helm, warga sekitar. Lu tahu nih narinya berapa lama? Sampai 36 kilo bos. Sampai saya masuk kota Bumi Ayu. Di situ saya sampai udah jam 11 malam. Udah 224 kilo bos. Sampai flyover Bumi Ayu tuh turun Drojok tuh. Wah, kenceng tuh saya kan. Masuk lewat kota Bumi Ayu saya nggak mau lingkar dalam. Makanlah pecel lele di deket situ kan. Kembali lagi, tepar saya ketiduran di pecel lele sampai 40 menit. Ternyata ligamen saya udah bengkak. Dan Bumi Ayu tuh suhunya 20 derajat. Dingin banget, 17 kalau malam. 2 orang ini yang bantu saya, yang story saya itu, bantu nyariin kos-kosan. Dapatlah 150-an ribu lah. Saya bisa rebahan dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena Garmin saya cyclochrome saya udah mati, 2 senter udah mati, powerbank udah nyaris habis. Udah nggak mungkin dilanjutin. Karena jalurnya bukan jalur lurus, jalurnya hutan. Udah, saya tidur. Hari pertama selesai 224 kilo, melalui 224 kilo hampir 18 jam. Dimana 100 kilo pertama itu cuma 4 jam, 124 kilo berikutnya itu 14 jam, karena 7 jam diantaranya isinya tanjakan. Hari pertama itu membuat ilmu bahwa di jalanan tuh semua bisa terjadi ya. Tapi hebatnya Allah melindungi saya. Di hari pertama saya nggak kena ban pecah, nggak ada kerusakan selain ligamen aja. Tapi saya masih bisa jalan. Dan saya total minum tuh hampir 5 liter air mineral. Ngabisin madu tuh selusin. Karena madu tuh penting. Kurma 10, roti baik banget. Dan jangan lupa
selama gue solo ride, itu jangan lupa tetap makan 3 kali sehari. Nasinya biasa aja, tapi yang penting makan aja diisi buat energi. Dari Bumiayu, turun terus, naik lagi, karena Bumiayu itu kotanya legok gini ya, jadi naik, turun, terus naik lagi. Nah, ini masih kuat nih saya. Terus sampai akhirnya ke Prupo. Itu ketika solo ride, bos. Pemandangannya kota Bumiayu itu bagus banget. Dan saya nggak mau nge-share di medsos karena saya merasa pemandangan itu hanya untuk saya. Itu di jam ke-25, ada 25 jam nih saya goes. Saya nggak akan foto. Saya hanya menikmati pemandangan itu untuk diri saya sendiri. Jadi ketika solo ride, bayangin kamu tuh nggak komunikasi sama siapapun, bosen nggak? Gimana mau bosen? Karena kamu tuh hidup, udah urusannya adalah di hutan, kehausan, kepepet, nggak makan, nggak mandi, baju cuman bawa baju dalam satu, kaos kaki cuman satu, jersey keringin lagi, udah gitu doang. Kayak kamu mengenal dirimu tuh udah kayak apa gitu. Jadi ketika ada pemandangan bagus, aku merasa aku yang berhak hanya menikmati ini. Dan di situ aku merasa ini bagus banget lihat matahari terbit tuh dari jembatan Bumiayu keluar perbatasan sama Lingkar. Sampai Prupo saya makan di rumah makan langganan. Seneng banget saya tuh, namanya soto sapi. Makan tuh. Itu semangat saya. Itu udah 250-an kilo tuh. Gas semangat terus. Turun kan itu, wah gue enak. Sampai Songgom. Songgom itu jalur pinggir kali di 270-an kilo. Yang ternyata jalurnya bangsat. Itu jalur rusak bro, nggak diurus bro, sumpah. Nggak diurus, rusak. Sudah rusak, lubangnya gede, diuruk pakai tanah kapur. Kena hujan jadinya lumpur berjalan bos. Itu macetnya 15 kilo bos. Saya gotong. Kadang saya gotong. Orang motor aja terprosok, saya gotong. Karena saya nekat goes di Songgom, habis Songgom tuh larangan, habis larangan masuk Pejagan ada minimarket, bike check biasa, bike check, copotin part sendiri, bersihin, cuci sendiri pakai sikat gigi, pakai sunlight seadanya. Setelah kering kita re-grease. Saya pakai keramik, re-grease. Habis itu Allah masih baik sama saya. Dateng tuh netizen yang ternyata pernah jadi peserta seminar saya di Jogja. Dia ternyata punya buka burjo di Ketanggungan, itu perbatasan Pejagan. Di KM 300, udah 300 kilo tuh ceritanya. Kuat kan saya kan, hebat, dari jam 5 sampai jam 10.30 tuh udah 300 kilo pas. 300 kilo saya sampai Ketanggungan. Udah ada tulisan tuh Cirebon 200 kilo. Jakarta 200 kilo, sorry. Bukan Jakarta, Cikampek 200 kilo. Udah, terus saya makan di sana, foto-foto. Nah, di sini ujiannya. Saya melewati Pantura di hal yang orang lain nggak berani lewatin. Siang hari, Pantura, bos. Suhunya tuh aspal 40-an derajat dan suhu udaranya 35 derajat. Posisi ligamen lutut kiri saya udah bengkak. Ankle udah bengkak, kaos kaki basah, kaki bawah tuh udah hancur semua. Bos. Ini udah bukan, solo ride itu mengajarkan saya bukan soal gengsi. Kenapa saya terobos? Rasa sakit yang saya rasain di seluruh tubuh itu tidak bisa mengalahkan keinginan saya untuk paling enggak harus kembali dengan selamat, utuh, tepat waktu, karena masih banyak yang saya ingin capai. Jadi solo ride itu lebih mengenal limit manusia itu di atas apa, dan kuasa Allah itu sangat besar. Saya dikawal sampai keluar masuk Brebes. Suhu itu panas, mulai panas. Saya goes average di angka 25 sampai 28, masih kenceng saya. Pakai Kempi Centaur. Netizen bergantian kawal dari Brebes, Losari, sampai akhirnya ke Cirebon. Saya dikawal sama netizen yang baik-baik.
Dari Cirebon sampai Palimanan, saya berhenti bentar di Empal Gentong, itu udah 320 atau 300 berapa puluhan kilo. Jadi sorry, Ketanggungan tuh ternyata masih 270 kilo. Yang di Palimanan tuh yang di Empal Gentong tuh 330 kilo. Di 330-an kilo itu saya berhenti untuk sharing sesi di Univ Pasundan. Mereka toleransi karena saya cuma bisa setengah jam karena saya harus ngejar waktu pulang. Nah, ini masalahnya. Di Palimanan itu sudah di Cirebon Empal Gentong itu sudah menunjukkan jam 2 siang. Artinya, potensi saya di Indramayu itu malam itu sangat besar. Orang naik motor dan goes itu menghindari malam lewat Indramayu ataupun Pamanukan karena tingkat kriminalitas dan balapan liar yang sangat tinggi. Saya jam 2 siang masih di Cirebon, Kabupaten. Cirebon Indramayu itu fix malam saya sampai. Ya udah, saya percaya sama Allah. Saya nggak percaya, saya nggak peduli setannya, saya takut begal ya. Saya goes 330 kilo. Saya belok lewat Palimanan, saya nggak lewat Gunung Jati ya, saya nggak lewat Jati. Saya nggak lewat bukan Jatinegara, Jati Barang. Saya nggak lewat Jati Barang, tapi saya lewat Palimanan. Nggak begitu jauh lah. Jadi di Simpang Berlian itu harus belok kanan. Saya terus lewat kota Palimanan. Di Palimanan saya gas terus, sampai akhirnya saya ketemu tukang parkir dan temennya yang awal saya nggak pakai helm. Saya kehausan, tiba-tiba dia datang nyamperin saya dari samping, haus dok. Dikasih ARS. Wah, lu nggak akan tahu lu bayangin ya, lu goes di KM 350, kaki lu sakit semua, lu haus banget, dan minimarket belum nemu, datang motor berdua nggak pakai helm kayak preman, warga sekitar diginin, berhenti dok. ARS itu sangat berguna untuk nurunin suhu tubuh dan buat ngompres tempat yang sakit. Wah, itu gue kaget karena satu lagi Allah ngelindungin gue banget nih. Orang-orang yang niat solo ride itu urusannya udah sama Tuhan bos, ya, sama dirinya sendiri sama sepedanya. Gue minum tuh. Saat itu juga aku ngubah bike fitting. Jadi karena ligamenku udah hancur, bukan hancur sih, udah sprain parah, aku udah nggak bisa jalan kaki sebenarnya, pincang. Jadi aku mengurangi tegangan pada ligamen lutut dengan cara ini goesnya nggak tak buat lurus. Jadi seat post tak turunin sampai 1,5 cm sampai 2 cm, handlebar naik beberapa derajat. Resikonya pundak yang pegel. Jadi tiap goes 30 kilo saya harus berhenti untuk istirahat 5 menit untuk relaksasi pundak. Saya pakai Salonpas semprot. Tapi average saya naik di angka 28 sampai 30. Setelah itu saya goes sendiri. Dari KM 355 sampai saya KM 380 saya goes sendiri. KM 385 saya ketemu orang lagi. Ternyata dia ketemu di Indomaret. Salah. Sampai KM 400 saya sendiri. Jadi 50 kilo saya sendiri. Di Alfamart saya ketemu, hujan deras lagi tuh, tiba-tiba itu udah jam 6 maghrib, saya baru nyampe 400 kilo, 401 tepatnya, di Alfamart Indramayu. Ketika saya di sana, saya update tuh di Instagram 401 kilo, makan apel. Ada pegawai Pertamina, salut banget. Dia biasa touring, tahu lampu saya mau mati, dia nerangin saya dari belakang sampai KM 421. Di KM 421 ada teman-teman yang dulu mahasiswa UMS ikut seminar saya. Jadi inilah, life is like butterfly effect. Mereka ternyata ingat kalau saya jadi guru mereka dulu ketika saya sharing seminar. Dan ketika mereka udah lulus, mereka, dok saya hanya bisa balas ini. Yang balasnya penting banget, anjing, gue butuh makan, gue butuh minum. Ternyata bapaknya itu satu kampung sama bapak saya.
Boyolali. Saya minta RS untuk rendaman kaki karena kaki saya udah hancur. Bisa. Selamatlah saya recharge sambil nonton Liverpool sampai jam 8 malam. Dari KM 425 sampai KM 450 saya goes stabil. Nah ini KM 430 420 sampai 435 itu jam 9 malam. Berarti saya total goes itu udah hampir lebih dari 36 jam. Sudah hampir 39 jam saya goes di jalan. Dan ternyata di KM 4550 lampu saya dua-duanya mati, bos. Itu bencana, bos. Lampu saya mati. 435 lampu saya tuh mati, pure mati, bos. Jadi lampu saya dua-dua mati, power bank mati, saya kokom sekarat. Power bank ini saya hanya gunain untuk handphone. Jadi saya goes demi Allah Rasulullah, saya nggak bohong, demi nama ibu saya goes dari KM 437 sampai Simpang Jomin 481 itu tanpa lampu, bos. Di Indramayu, Pamanukan, Sukamandi, Sukasari gelap gulita. Saya yang mengandalkan lampu jalanan yang ada tiap 30 kilo doang sama lampu truk. Sisanya kalau gelap hanya percaya sama di atas. Dan ada mukjizat. Ketika gelap banget, saya akhirnya ketakut. Saya takut mati di situ kan. Saya nggak takut setan, bos. Jujur aja, saya lebih takut dehidrasi dan begal. Tiba-tiba ada warga mau pulang. Saya masih ingat naiknya itu Jupiter Z. Dia datang nyamperin saya. Loh mas, gelap banget. Saya terangin ya, rumah saya depan. Dia nerangin saya 7 kilo sampai ketemu lampu jalanan. Setelah itu ya gelap lagi. Gimana goes pas gelap? Jarak pandang 5 meter. Saya cuma percaya sama diri saya sendiri, sama feeling. Sama di atas, pasrah. KM 481, saya tembus Simpang Jomin. Anda tahu feel yang saya rasain? Nangis terharu bahagia karena itu artinya saya tinggal 60 kilo menuju Jakarta. Rasa sakit di ligamen itu semua terbayar. Selesai. Saya di Simpang Jomin itu seneng banget tuh, sampai nggak bisa berkata-kata itu. Tuh kayak saya ngelewatin Simpang Jomin itu dari kecil, dari naik Kijang Kapsul, Panther sama bapak saya, dan saya bisa goes ke situ di jam 12 malam saya sampai Simpang Jomin. 12 malam. 12 malam, bos. Di 42 jam. 42 jam. Gue sampai situ. Lu bayangin, 42 jam gue sampai Simpang Jomin. Lewat flyover, dikawal sama orang Purwakarta, netizen, thank you. Sama temen ada lagi brand lokal, dia ngefans makan nasi goreng catering di situ. Hampir 20 menit. Ada yang foto saya juga, 2 orang sepeda, dua-duanya pakai Federal. Karena masalah problem sepedanya, mereka hanya bisa nemenin 4 kilo doang, nggak masalah. Semua yang nemenin, aku shout out semua. Yang naik mobil ini bangga, keren banget. Jersiku tuh basah, 2 hari 2 malam udah kena hujan dan keringet. Lu tahu yang dibawa? Baju. Dok, gue nggak punya jersey sepeda, tapi gue punya kaos yang agak tebel. Tato lu liatin aja, karena Karawang banyak begalnya, terutama jalur lintas baru. Dikasih kaos, dalam posisi pas kaos saya basah semua. Lu bayangin, gue punya kaos tuh 100-an bro, tapi ketika solo ride, satu kaos tuh sangat berharga, bos. Oke. Jadi orang ini ngasih kaos ke gue disinarin dari belakang pakai Avanza putih, dari Cikampek lewat jalur baru Kabupaten Karawang. Di pom bensin Karawang gue tiduran 15 menit. Ini blunder gue. Jam sudah menunjukkan jam 3 pagi. Harusnya gue tidur, karena jarak tinggal 50-an kilo. Gue harusnya ngejar jam 7 pagi. Tapi gue push limit. Gue memutuskan tidur setengah jam doang. Dan akhirnya setengah 3
Jam 2 gue tidur, setengah 3 gue goes lagi. Gue tebus sampai kota Cikarang. Dan musibahnya terjadi di sini. Di Cikarang, gue micro sleep. Dari gelap, tiba-tiba keterang, silau banget, kena lubang, gue refleks ngerem tangan. Salto gue karena pakai klit. Allah nolong gue karena gue pakai cederanya cuman sini, kerowak nih kulit, sini, engkel bengkak, sini juga, dan sepeda nggak rusak, cuman rantai lepas, sambung lagi pakai link dah biasa lah. Ini sakit, gue cuma bilas, darah mengucur nih, gue cuma bilas pakai air, udah nggak kerasa sakitnya, karena rasa gue pengen finish lebih cepat. Akhirnya gue sampai Cikarang rehat, ketemu sama Iksan Fikri, shoutout. Iksan Fikri ini anak Cikarang yang nyelamatin gue, sama ada satu lagi anak Pulau Gadung, sengaja ke Cikarang karena dia punya feeling buruk soal gue. Wah anjing, naik Vespa biru tuh. Gue inget 3 orang ngawal gue dari Cikarang sampai Jatinegara. 3 orang ini gue inget baik coy, sampai gue update. Karena Iksan Fikri itu dengan duit dia terbatas ngebeliin gue gorengan, minuman 3, koyo, nggak koyo sih, salon pas semprot, dan dia bantuin bawain barang bawaan gue, nggak mau dibayar. Dan gue ngawal gue dari Cikarang, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Buaran, sampai akhirnya tembus Jatinegara, dan di depan Cipinang kita foto LP Cipinang. Dari simple solo ride ini mungkin agak panjang ya. Ada beberapa poin yang harus saya kasih. Lu goes dikawal itu biasa. Ketika lu kenapa-kenapa, lu tinggal masuk evak mobil, lu selesai. Tapi ketika lu goes unsupported, nggak dikawal siapapun, lu akan tahu limit lu sejauh apa, dan lu akan menemukan sesuatu lebih bernilai dari uang bro, yaitu adalah kehidupan lu sendiri. Lu akan lebih menghargai, dari solo ride ini gue lebih menghargai kehidupan gue, keluarga gue lebih menghargai manusia, gue lebih menghargai orang-orang di jalan, gue lebih menghargai uang, gue lebih menghargai baju, gue lebih menghargai air minum. Ini sangat berharga bro, air minum ini gue buang-buang bro kalau misal nggak habis, tapi air minum ini sangat berharga sampai tetes penghabisan. Ketika lu di jalan udah nggak punya air minum lagi, gue makan, gue habisin. Dan solo ride ini mengajarkan bahwa setitik nasi itu sangat berguna banget, dan Rp1.000 itu sangat berguna banget. Dan gue menghargai setiap air mandi yang gue dikasih, gue menghargai setiap pemandangan. Jadi gue lebih menghargai kehidupan ini bos. Apakah gue akan solo ride lagi? Ya, gue mungkin akan solo ride lagi, mungkin di Jepang, mungkin di Bali, mungkin ke Surabaya, dan itu memang menyenangkan. Tapi untuk Jakarta Jogja sebenarnya gue berani aja solo ride, tapi gue berempat, ada 4 teman gue, dan gue mempunyai tanggung jawab. Ketika kita rombongan, kita nggak bisa unsupported, karena kondisi fisik gue, teman gue itu berbeda sama gue nggak bisa nyamain semua. Jadi gue bawa satu mobil untuk mengawal rombongan ini, karena kembali lagi solo ride itu bisa kalah tinggal lu doang. Tapi kalau lu rombongan, sebaiknya jangan unsupported, karena too dangerous. Karena kalau ada yang mati kenapa-kenapa, lu yang ngajak, lu yang tanggung jawab. Tapi kalau solo ride, ya udah, ini soal diri lu doang. Gimana tips recovery cepat? Ntar bersambung di vlog berikutnya.